Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti yang tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes berseru bahwa setiap orang tidak akan pernah lari dari murka Allah yang akan datang. Karena itu, setiap orang hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami lakukan?" Yohanes menjawab mereka, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia juga membaginya kepada yang tidak punya makanan." Ada juga pemungut-pemungut cukai. Mereka bertanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apa yang kami lakukan?" Yohanes menjawab mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak yang hadir saat itu, mereka sedang menanti dan berharap, dan semua bertanya dalam hati, kalau Yohanes adalah Mesias. Yohanes menjawab mereka dan berkata kepada orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, dan untuk membersihkan tempat penggirikannya. Ia mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah pembacaan Alkitab saat ini, kita sekalian belajar bersama-sama bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan kita untuk bertobat. Setiap orang diberikan kesempatan untuk bisa menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah-buah yang baik yang bisa dinikmati oleh semua orang. Kita belajar bersama-sama di tengah-tengah pandemi COVID. Kita mengalami kesulitan secara ekonomi. Di saat kita mengalami kesulitan itu, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita sekalian bahwa tidak ada kesempatan bagi kita untuk tidak berbagi. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk tidak menolong. Tetapi di dalam setiap keadaan, kita harus bisa berbagi. Kita harus bisa menolong. Kita menjadi alat yang menopang setiap saudara-saudari kita yang membutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa hidup kita
haruslah menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita haruslah menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita akan mengakhiri tahun 2021. Kita akan memasuki tahun yang baru. Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu setiap hal yang kita lakukan dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Kita diingatkan kembali untuk sungguh-sungguh mau bertobat, untuk sungguh-sungguh mau memberi diri kita didamaikan dengan Allah. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari menyongsong tahun yang baru dengan sungguh kita menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menghasilkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menopang, untuk mendukung, untuk melengkapi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Selamat merayakan anugerah Allah dalam hidup kita. Selamat menjadi pribadi yang mau bertobat, yang mau menghasilkan sesuatu yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah keselamatan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan setia memelihara hidup kami. Tuhan memberikan firman-Mu bagi kami, yang menopang kami, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang mengingatkan kepada kami semua, agar kami senantiasa menjalani kehidupan kami dengan kami menyadarinya bahwa ini adalah kesempatan di mana kami harus hidup di dalam pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau menghasilkan buah yang baik dari kehidupan kami, sehingga setiap orang yang melihatnya, yang menikmatinya, boleh merasakan buah-buah baik yang kami hasilkan. Karena itu Bapa di sorga, tolonglah kami, kuatkanlah dan mampukanlah kami, agar kami sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh menghargai karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kasihanilah dan ampunilah kami, tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.